Mac Mini M4 akhirnya resmi juga di Indonesia. Tapi, ada tapinya nih, barang ini ternyata masih langka. Dan kalau kalian mau beli ini pun, itu harus inden, ya paling nggak kurang lebih semingguan. Dan sebenarnya ini tuh barang yang menurutku paling worth it ya. Yang dari Apple yang nggak terlalu overpriced. Karena udah M4 cuy, sekecil ini ya. Ini nih, seringan banget gitu kan, cuma sekotak ini aja. Kalau di dalam boxnya, simple aja ya. Ada Mac Mini-nya kayak gini nih, dan satu lagi itu ada ya colokannya dan power adapternya, tinggal coloknya yang di belakang sini nih. Ini terus untuk HDMI-nya. Kalau dari speknya sendiri ya, ini RAM-nya udah 16 GB, namun SSD-nya ya masih 256 GB gitu kan. Karena kalau misalkan mau beli yang 500 GB itu harganya jauh lebih mahal, 2 juta sampai 3 jutaan. Jadi kayak lebih mahal daripada beli SSD langsung. Dan ini dimensinya aja sekepal tanganku doang nih. Tombol powernya aja sih. Tombol powernya aja yang agak di belakang dan ini di sisi kanan gitu kan. Dan langsung aja kita coba dan pindahin Mac Mini ini ke sini. Let's go! Ini dia laptop perjuangan keras aku banget nih. Infinix InBook X1 ya. Terima kasih laptop Infinix ya yang udah menemani aku selama kurang lebih 3 tahun ya. Sejak ngerantau di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Ini copot dulu, oke. Iya, langsung aja. Ini colok yang ada di belakang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, ini HDMI-nya udah. Langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Dan tadi juga udah dicoba pas di iBox. Wah. Tapi jujur, sebagai user Windows yang selama ini belum pernah pakai macOS, itu aku awalnya agak bingung sih. Tapi setelah aku coba-coba otak-atik, jadi kayak lumayan oke lah, lumayan paham lah dikit-dikit gitu. Nah, terutama pada bagian mouse untuk scrollnya sih. Jadi awal-awal tuh pas nge-scroll, aku kira sama kayak di Windows gitu. Ternyata kayak kebalikannya. Terus juga tombol yang ada di keyboard ya, jarang banget ya muncul tombol CMD seperti ini. Kalau di sini ada Alt. Nah, kalau di Windows biasanya copy paste tuh Ctrl C, terus Ctrl V untuk pastenya. Nah, CMD itu aku harus kayak ngelihat dulu sih. Dia ternyata udah ada internal speakernya. Tapi menurutku speakernya sendiri nggak sebagus kayak yang ada di MacBook ataupun di iMac ya. Jadi kayak gini nih suaranya. Itu karena letaknya ada di bawah sini nih. Jadi ketika ini ditaruh di bawah, mungkin kayaknya pengeluaran suara jadi kehalang sini gitu loh. Terus port-portnya sendiri sih, ini USB-C, USB-C semua ya. Dan sepertinya butuh yang namanya dongle tambahan lagi sih. Jadi itu aja sih experience dari aku yang baru pertama kali nyobain macOS ini. Dan kenapa sih pada akhirnya aku memutuskan untuk beli Mac Mini ini di harga 10 jutaan. Padahal kan kalau misalkan beli PC itu di harga 10 juta udah dapet spek PC gaming gitu kan. Nah, alasan yang pertama adalah ya karena aku sendiri nggak terlalu main game banget lah ya. Main game sih karena sesekali, tapi abis itu kayak udah bosen aja gitu, uninstall. Sempet install Resident Evil 2 dan ternyata itu cuma demonya aja. Jadi pas demonya udah selesai, ya udah selesai, aku nggak main game lagi. Alasan yang kedua adalah ya kecil, portable gini, jadi nggak banyak makan tempat, nggak banyak makan space. Sebagai anak kos yang udah pindah-pindah kosan 3 kali, jadi suatu saat kalau misalkan aku pindah kosan ini gampang dibawa kemana-mana, dan juga listriknya kecil. Dan alasan ketiga adalah ya karena ekosistem sih. Jujur karena ini aku pakai iPhone, terus aku juga mau pindahin file data, jadi pakai AirDrop biar lebih cepat. Dan aku bakal update lagi setelah pemakaian selama 1 bulan. Apakah internalnya di sini masih full atau enggak? BTW ini internalnya selama 1 minggu lebih. Oke, 175 GB ya masih tersisa. Dan itu aku belum install eksternal tambahan ini BTW. Jadi apakah setelah 1 bulan bakal penuh atau enggak dengan pemakaianku sebagai konten kreator.